Sama ketika Mbak Puan mengatakan Presiden tidak pernah meminta secara langsung kepada PDI Perjuangan untuk meminta perpanjangan jabatan 3 periode. Sama, tapi di sisi lain disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu, lalu Pak Hasto mengatakan bahwa itu benar adanya melalui menteri-menterinya, melalui tangan-tangan atau mulut-mulut yang lain, tidak secara langsung. Dan itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Itu melanggar konstitusi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para penjilat yang sudah mulai terlihat. Mereka yang dulu menggaungkan isu 3 periode dan sekarang mendukung politik dinasti. Memang ini menjadi polemik ya beberapa hari belakangan ini. Ketika PDI Perjuangan kemudian mengungkit kembali isu 3 periode yang sempat menggema di beberapa waktu yang lalu. Ketika santer seorang menteri menyebutkan punya big data bahwa masyarakat ini menghendaki ada usulan 3 periode. Ini adalah Pak Luhut ketika itu mengatakan bahwa ada big data, mempunyai big data tentang masyarakat atau rakyat Indonesia yang menghendaki presiden 3 periode. Lalu didukung juga oleh beberapa ketua umum parpol seperti Pak Erlangga Hartarto dari Golkar. Lalu kemudian ada Pak Zulkifli Hasan dari PAN dan ada Cak Imin dari PKB yang kemudian mengatakan ini, mengusulkan 3 periode. Bahkan bukan cuma itu, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ada desakan untuk 3 periode dan berencana, bahkan pernah ada wacana untuk mengamandemen undang-undang. Nah, lalu ini juga didukung oleh Menteri Investasi Pak Bahlil yang mengatakan bahwa ini adalah desakan dari para pengusaha, para investor yang menginginkan stabilitas kondisi Indonesia ketika dipimpin Presiden Jokowi. Mereka takut kalau misalkan nanti di tahun 2024 berganti presiden, kondisinya tidak sama dengan kondisi ketika ada dipimpin oleh Presiden Jokowi. Makanya Pak Bahlil mengatakan bahwa para investor, para pengusaha ini ingin mendorong Presiden Jokowi 3 periode. Bahkan bukan hanya 3 periode, ada isu perpanjangan jabatan, kemudian ada penundaan pemilu, dan ini digaungkan di mana-mana. Dan beberapa hari terakhir ini menjadi ramai kembali diungkit oleh Mas Adian Apitupulu. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah permintaan dari Pak Lurah sendiri. Kemudian dibantah oleh Mbak Puan. Dan kemudian diyakinkan lagi oleh Pak Hasto. Pak Hasto mengatakan ini sudah berkomunikasi dengan menteri yang bersangkutan. Menteri yang mengatakan memiliki big data pada waktu itu. Kemudian dia mengatakan bisa mempertanggungjawabkan secara politik, secara hukum, bahkan di hadapan masyarakat Indonesia dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa katanya. Tapi Mbak Puan mengatakan nggak pernah setahu saya nggak pernah beliau meminta itu secara langsung kepada PDI Perjuangan. Nah, ini kemudian diluruskan oleh Pak Ahmad Basara, Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan bahwa pernyataan ini dua-duanya benar. Isu 3 periode itu muncul, dihembuskan oleh Pak Lurah sendiri, tapi tidak secara langsung, melalui para pembantu-pembantunya. Ketika Mbak Puan mengatakan, setahu saya tidak pernah mendengar Pak Presiden mengatakan itu meminta itu secara langsung. Itu pun juga benar. Berarti intinya apa? Intinya memang tidak pernah secara langsung meminta kepada PDI Perjuangan, tapi melalui tangan-tangan lain, melalui mulut-mulut lain. Ini sama halnya ketika kemarin ada isu cekek-mencekek antara seorang
menteri yang juga seorang bakal calon presiden mencekek wakil menteri. Kemudian ketika dikonfirmasi kepada Pak Jokowi mengatakan, setahu saya nggak ada itu yang seperti itu. Setahu saya nggak ada. Silakan cari informasi, silakan mencari kebenarannya. Ini kan sama. Ini intinya Pak Jokowi tidak pernah menyaksikan itu secara langsung. Apakah kejadian itu benar atau tidak? Belum tentu juga. Yang jelas beliau mengatakan, saya tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung. Sama ketika Mbak Puan mengatakan, Presiden tidak pernah meminta secara langsung kepada PDI Perjuangan untuk meminta perpanjangan jabatan 3 periode. Sama, tapi di sisi lain disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu, lalu Pak Hasto mengatakan bahwa itu benar adanya melalui menteri-menterinya, melalui tangan-tangan atau mulut-mulut yang lain, tidak secara langsung. Dan itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Itu melanggar konstitusi. Karena harus mengubah undang-undang, harus mengamandemen undang-undang. Nah, sekarang para penjilat-penjilat itu kemudian pasang badan sekarang. Seperti Bahlil. Pak Bahlil yang mengatakan bahwa itu salah saya, itu saya yang memulai. Nah, sekarang begini Pak Bahlil, kita, masyarakat Indonesia ini nggak bodoh. Anda itu menggaungkan itu belakangan. Anda itu menggaungkan itu belakangan. Setelah Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Zulkifli, bahkan Cak Imin, baru Anda ngomong. Ini didukung oleh investor. Kenapa sekarang Anda pasang badan, kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah inisiatif saya, tidak ada tekanan atau tidak pernah disuruh oleh pihak-pihak lain. Nah, sekarang kalau kita mainkan secara logika saja, kalau memang ini inisiatif dari Pak Bahlil, kenapa Cak Imin kok seperti ketakutan ketika membahas masalah ini? Coba kemarin ketika ditanya oleh wartawan, Cak gimana? Masalah 3 periode. Beliau apa? Ketawa. Haha. Tanyakan ke Pak Hasto, jangan tanya ke saya. Ini mengandung bahaya katanya. Nah sekarang, seberapa bahayanya sih seorang Bahlil Lahadalia bagi Cak Imin ketika menyangkut masalah isu 3 periode? Pasti ada kekuatan yang sangat besar, ada mastermind di atas ini semua. Nggak mungkin Cak Imin mengatakan ini mengandung bahaya hanya sekelas menteri. Pasti ada di atasnya. Nah itulah yang membuat saya berkesimpulan bahwa ini memang sudah didesain, sudah ada mastermind-nya. Bahkan mereka sekarang, para penjilat, para pendukung 3 periode ini sekarang pada berkumpul menjadi satu. Kecuali Cak Imin. Tapi pada awalnya Cak Imin dulu ada di situ. Sekarang coba kalau kita melihat, kalau kita bisa menarik benang merahnya, ini akan ketemu jawabannya. Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Bahlil, Pak Bambang Susatyo. Mereka adalah politisi-politisi elit partai Golkar. Lalu Pak Zulkifli Hasan, PSI juga pernah menggaungkan itu. Kemudian Kodari, pengamat politik. Kemana mereka semua berlabuh sekarang? Ada di barisan Prabowo Subianto. Mereka yang mendukung dinasti politik dengan memasukkan Gibran menjadi calon wakil presiden mereka. Itu yang terjadi. Kecuali Cak Imin, tapi Cak Imin dulu pernah ada di barisan itu. Pernah ada ingin menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Itu yang terjadi. Mereka sekarang ada di barisan itu, mendukung kekuasaan, mendukung dinasti politik, melalui cara-cara yang nggak benar, melalui mengubah undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Lalu, sekarang kita lihat bagaimana Partai Golkar secara membabi buta membela Gibran. Kita lihat di beberapa pernyataan di media sosial, bahkan ketika mereka ditanyakan tentang isu 3 periode. Apa jawabannya? Nggak usah diungkit-ungkit lagi, itu masalah sudah basi. Seperti ketakutan sendiri. Dan mereka ada di barisan itu sekarang mendukung politik dinasti dengan membela mati-matian Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini jadi apa yang saya sampaikan, ini hanya ingin sekedar mengingatkan supaya kita tidak mudah melupakan bahwa mereka yang mendukung 3 periode sekarang ada di barisan Prabowo Gibran.
ada di barisan Borak, Prabowo, Gibran Rakabuming. Mereka mendukung politik dinasti, mereka ingin melanggengkan kekuasaan, dan mereka yang punya harapan-harapan ketika kekuasaan ini tetap ada di satu orang dan keluarganya. Mereka akan merasa aman, mereka akan merasa tetap mendapatkan jabatan, mereka akan tetap bisa melanggengkan apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi, buat yang kemungkinan selama ini masih nggak percaya, buat yang kalian masih tetap menyangkal, disajikan fakta-fakta seperti ini. Apakah sampai detik ini masih menyangkal? Atau mungkin dari sekarang kalian semua akan menyadari semua ini, bahwa semua ada mastermind-nya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk menolak politik dinasti dan perpanjangan masa jabatan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.